Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Pakistan. Hal ini membuat marah seluruh masyarakat Pakistan, sampai ada unjuk rasa besar-besaran agar kasus ini segera terungkap. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap, namun ternyata gadis ini bukan satu-satunya korban yang telah dia habisi. Kisah kali ini menguras emosi banget nih teman-teman. Dari sudut pandang penjahat saja, pelaku kejahatan pada anak-anak tuh sangat menjijikan. Lantas bagaimana kita akan bereaksi pada kisah yang mau aku bahas kali ini? Untuk tahu kisah selengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Korban ini bernama Jainab Amin Ansari, merupakan seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang tinggal di kota Kasur, Provinsi Punjab, Pakistan. Jainab merupakan putri dari Muhammad Amin Ansari dan Nusrat Ansari. Pada bulan Januari 2018, Jainab dititipkan di rumah tantenya yang merupakan adik dari sang ibu. Karena pada saat itu Amin Ansari dan juga Nusrat sedang melakukan ibadah umroh. Jainab pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia sekolah dan pergi mengaji. Pada tanggal 4 Januari 2018, Jainab izin pada tantenya untuk pergi mengaji. Namun hingga jadwal mengaji selesai, Jainab ini tidak juga kunjung pulang ke rumah. Keluarga pun mulai panik dan mencari-cari Jainab. Hingga hari semakin malam, Jainab juga tak kunjung pulang. Laporan resmi pun dibuat ke kepolisian pada tanggal 5 Januari 2018 oleh paman Jainab yang bernama Muhammad Adnan. Setelah laporan dibuat, pihak keluarga pun tidak hanya tinggal diam. Mereka berusaha mencari keberadaan Jainab dengan menyusuri lokasi-lokasi yang mungkin saja Jainab lewati. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah rekaman CCTV saat malam 4 Januari 2018 itu. Dalam rekaman itu terlihat, Jainab tengah digandeng oleh seorang pria berjanggut yang menggunakan pakaian putih dan juga jaket di Jalan Pirowala. Sejak melihat rekaman CCTV tersebut, keluarga pun mulai sadar kalau Jainab sudah diculik oleh pria misterius itu. Polisi yang pada akhirnya juga melihat rekaman CCTV tersebut, mencoba menyebarkan di kantor berita-berita yang ada di Pakistan. Harapannya akan ada seseorang yang bisa membantu kepolisian mengidentifikasi pria yang bersama Jainab tersebut. Namun pada saat itu hasilnya nihil. Jainab tetap tidak diketahui kabarnya. Keluarga semakin panik, terlebih orang tua Jainab yang sedang melakukan ibadah umroh. Hingga pada tanggal 9 Januari 2018, seorang polisi yang sedang melakukan penyelidikan kasus Jainab ini menemukan Jainab di tempat pembuangan sampah yang ada di Jalan Sahbaskan, 2 km dari rumah Jainab. Namun sayang pada saat itu Jainab sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Jainab pun segera dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara Amin Ansari dan Nusrat yang mengetahui putrinya sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, segera pulang ke Pakistan keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 2018. Hasil autopsi pada jasad Jainab ini sangat mengerikan teman-teman. Dimana aku jadi teringat kasus Nurin, seorang anak perempuan yang juga jadi korban penculikan di Malaysia. Aku udah bahas juga nih kasusnya di video yang ada di atas ini ya. Kalian bisa lihat kisahnya setelah menonton video ini. Nah, jadi hasil autopsi pada jasad Jainab ini menunjukkan kalau Jainab diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 2-3 hari sebelum jasadnya ditemukan. Artinya, Jainab ini sempat disekap oleh penculiknya selama 2-4 hari sebelum akhirnya dihabisi dengan cara dicekik. Hasil autopsi juga menunjukkan sebelum dicekik itu, Jainab sempat mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Ada bukti juga yang menunjukkan Jainab telah disodomi. Diduga Jainab ini tidak hanya sekali mengalami pelecehan seksual teman-teman, namun berkali-kali. Di tubuh gadis malang itu juga ditemukan lumpur, kotoran, dan juga darah. Pokoknya kondisinya sangat mengerikan, biadab banget pelakunya ini. Sampel DNA dari pelaku yang ditemukan di tubuh Jainab sedang dites di laboratorium, namun sampel tersebut memerlukan waktu untuk mengetahui hasilnya. Muhammad Amin Ansari, ayah Jainab, sangat marah dengan kondisi putrinya tersebut. Ia mengatakan tidak akan menguburkan Jainab sampai pelaku ditangkap dan mendapatkan hukumannya. Namun saat itu pihak berwajib datang dan meyakinkan Amin Ansari bahwa pelakunya tidak akan bebas dari hukumannya dan meminta Jainab untuk dikuburkan saja.
Akhirnya pada tanggal 10 Januari 2018 malam harinya, Jainab pun dimakamkan. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang yang ikut bersimpati pada kejadian yang menimpa Jainab. Bukan hanya orang tua dan keluarga yang marah, masyarakat Pakistan pun sangat marah pada saat itu. Mereka menuntut kepolisian segera menangkap pelaku. Bersamaan dengan penemuan jasad Jainab di tanggal 9 Januari 2018, protes dari masyarakat tentang kasus Jainab ini pun mulai bermunculan. Protes berubah menjadi unjuk rasa di jalanan, bahkan terjadi di beberapa kota yang ada di Pakistan. Mereka meminta polisi mengusut tuntas kasus Jainab. Hashtag Justice for Jainab pun muncul di media sosial dan menjadi trending. Unjuk rasa yang dimulai pada tanggal 10 Januari berlangsung hingga tanggal 11 Januari dan berubah menjadi ricuh. Terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sebegitu marahnya masyarakat ini atas kasus Jainab, mereka menuntut keadilan hingga harus ada nyawa lagi yang menghilang. Beberapa pelaku yang menjadi penyebab kerusuhan pun ditangkap, termasuk anggota polisi yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Korban meninggal karena kerusuhan itu akhirnya diberi santunan oleh pemerintah. Mengapa masyarakat Pakistan bisa begitu marah, teman-teman? Karena diketahui dalam 2 tahun terakhir, setidaknya sudah terjadi 12 kasus kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur, dan pelakunya tidak juga kunjung berhasil ditangkap. Tentunya hal itu menjadi perhatian bagi para orang tua yang menginginkan negaranya bisa memberi keamanan untuk anak-anak mereka. Kasus Jainab ini juga semakin memanas ketika anggota parlemen mengatakan kalau penculikan Jainab juga terjadi karena kesalahan keluarganya. Ia mengatakan keselamatan anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Namun saat itu Amin Ansari, ayah Jainab, merespon pernyataan itu dengan tegas. Kalau saja pihak kepolisian bisa bertindak cepat menangkap pelaku, mungkin saja Jainab masih bisa selamat. Karena Jainab ini kan sempat disekap beberapa hari sebelum akhirnya dihabisi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Jainab dan pelaku saja ditemukan oleh pihak keluarganya tanpa bantuan kepolisian. Hal itu dianggap kalau pihak kepolisian pada saat itu tidak bertindak dengan cepat. Akhirnya setelah melalui protes, kerusuhan, hingga harus ada korban jiwa, pada tanggal 23 Januari 2018, 2 minggu setelah jasad Jainab ditemukan, Ketua Menteri Punjab, Shehbaz Sharif, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap pelaku kekerasan seksual dan perampasan nyawa pada Jainab. Dia adalah Imran Ali, seorang pemuda berusia 24 tahun yang tinggal tidak jauh dari rumah tantenya Jainab. Berdasarkan tes poligraf dan hasil kecocokan DNA yang ditemukan di tubuh Jainab, dipastikan Imran Ali ini memang pelakunya. Pada saat tes poligrafnya juga, Imran Ali ini mengakui kalau dia memang pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan perampasan nyawa pada Jainab. Saat itu agar tidak dicurigai, Imran Ali sempat ikut protes dan berunjuk rasa pada tanggal 9 sampai 11 Januari bersama masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak memunculkan kecurigaan bahwa dialah pelakunya. Hal ini dilakukan untuk menutupi kejahatannya. Imran Ali juga sempat diperiksa oleh pihak kepolisian beberapa waktu sebelumnya atas kasus Jainab ini. Namun pada saat itu pemeriksaan belum menggunakan sampel DNA. Imran Ali pun kemudian dibebaskan karena memang tidak ada bukti yang menunjukkan dia bersalah pada saat itu. Setelah dilepaskan lagi oleh pihak kepolisian, Imran Ali ini melarikan diri dari kota Kasur ke Pakpatan. Ia pun mulai mencukur janggutnya agar tidak dicurigai orang-orang. Pokoknya saat itu Imran Ali ini selalu merubah-rubah penampilannya agar tidak dicurigai. Karena gambaran Imran Ali ini sudah tersebar di seluruh media. Karena kan pada saat itu polisi sempat menyebarkan rekaman CCTV ke kantor berita-berita yang ada di Pakistan. Pada tanggal 13 Februari 2018, setelah DNA pelaku yang ada di tubuh Jainab ini teridentifikasi, akhirnya polisi memutuskan memeriksa kembali orang-orang yang sempat diperiksa tetapi kembali dibebaskan karena pada saat itu belum bisa melakukan pencocokan DNA. Akhirnya pada saat itu dijemput kembalilah Imran Ali ini di Pakpatan. Dan pada saat interogasi kedua kalinya, Imran Ali mengakui kalau dia bertanggung jawab atas kasus Jainab. Hasil kecocokan DNA antara Imran Ali dan pelaku ternyata sangat cocok. Perawakan Imran Ali juga cocok dengan sosok pria yang tertangkap kamera CCTV saat menggandeng Jainab. Setelah dikonfirmasi Imran Ali memang pelakunya, rumah Imran Ali yang memang dekat dengan rumah keluarga Jainab sempat dikepung oleh masyarakat. Namun pada saat itu, polisi segera bertindak cepat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Sempat muncul juga nih teman-teman desas-desus yang mengatakan kalau Imran Ali ini merupakan kerabat dari Jainab. Namun Amin Ansari menyanggah dengan tegas kalau tidak ada hubungan keluarga antara dirinya dengan Imran Ali. Penangkapan Imran Ali juga ternyata menjadi pembuka terungkapnya kasus-kasus serupa pada anak-anak lainnya. Imran Ali pun didakwa atas 6 kasus serupa dan dia merupakan seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari polisi.
Pada tanggal 17 Februari 2018, Imran Ali pun didakwa atas hukuman mati. Ia sempat mengajukan banding namun ditolak. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2018, Imran Ali pun dieksekusi mati dengan cara digantung di penjara pusat Kota Lahpat di Lahore. Akibat adanya kasus Zainab ini, pemerintah Pakistan juga berbenah diri nih teman-teman. Mereka mengesahkan sebuah undang-undang untuk meningkatkan respon negara terhadap kasus-kasus anak hilang. Undang-undang ini telah disahkan pada tahun 2020 dan diberi nama Zainab Alert Response and Recovery Act 2019. Nah, itu dia kisah dari Zainab Amin Ansari ini teman-teman. Gadis malang dari Pakistan yang harus menghembuskan nafas terakhirnya karena seorang manusia yang memiliki sikap bejat. Kita doakan semoga Zainab bisa tenang di sana dan keluarganya diberi ketabahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.